Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tajwid berseri sekaligus tafsirnya juga insyaallah. Yang pada kali ini kita akan memulai dari ayat 25 di surat Al-Baqarah. Ayat yang cukup panjang ya, dan kalau memang ada waktu yang berlebih insyaallah mudah-mudahan bisa kita teruskan ke ayat 26 insyaallah taala. Kita mulai dari ayat 25 pembacaannya. Didahulukan dengan ta'awudz kemudian bismillah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan kita mulai dari firman Allah ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu." Nah, di sini dimulai dari waw ya, wa bash sya-nya tentu yang besar sya. Basyiril aslinya dari basyir, ra-nya sukun aslinya. Tapi karena iltiqa ya, bertemunya ra ini dengan alladzina, maka ditasydidkan lamnya karena dia alif lam qamariyah. Afwan, alif lam asy-syamsiyah karena bertemu dengan lam. Basyiril ladzina. Taib. Ada dza dia kasrah ketemu dengan ya mati, maka dia menjadi mad tabi'i dua harakat. Wa basyiril ladzina amanu. Di sini dua harakat mad tabi'i. Kenapa? Karena asalnya di amanu itu ada dua alif. Alif pertama itu hamzah qat'i. Hamzah qata' ya. Jadi dia a kemudian bertemu dengan alif. Jadi double dia. Ya. Amanu ya. Dari kata amanu, dari kata aslinya itu amanu. Tapi alif yang kedua tidak dibaca, melainkan dipanjangkan jadi amanu. Ya, jadi aslinya amanu, tapi menjadi amanu, maka dua harakat mad tabi'i. Amanu. Ya, di sini nun dhammah ketemu dengan waw mati, maka dia menjadi juga mad tabi'i. Amanu ya, dua harakat. Amanu wa amilus salihati wa amilus. Ain di sini harus dengan ain, bukan dengan hamzah
wa amilu itu salah. Dan itu akan membuat maknanya berbeda. Wa amilus, lam dhammah langsung menuju ke sad karena di sini ada as-salihat, alif lam syamsiyah. Wa amilus salihati, salihat. Ingat di sini sadnya fathah dan ketemu dengan alif. Mungkin kalau misalnya kita lihat di Al-Qur'annya, dia seperti tidak ada alif, tapi ini panjang. Karena pada asalnya salih, salih itu ada sad, alif, lam, kemudian ha. Sad, alif, lam, kemudian ha. Salih. Dan alifnya mati. Maka dibaca 2 harakat. Salih. Jadi seperti itu. Salih. Anta rajulun salih. Jadi tidak langsung anta rajulun salih, enggak, tapi anta rajulun salih. Maka wa amilus salihati. Kemudian juga setelah ha fathah sebenarnya ada alif. Maka dibaca 2 harakat. Salihati. 2 harakat, ya. Dua-duanya mad tabi'i. Dan alif lam yang tadi as-salihat, alif lam syamsiyah. Wa amilus salihati anna, ya. Langsung ke anna. Ya, di sini ada anna, dia harf, dan juga ada hamzah di awalnya, hamzah qata' untuk harf anna. Jadi harus dibaca. Wa amilus salihati anna lahum. Nunnya digunnahkan, didengungkan. Anna didengungkan, digunnahkan, dan makhrajnya di khayshum bagian atas hidung, dalam bagian atas hidung. Anna lahum, anna lahum. Lihat mim di sini bertemu dengan jim. Dan kita lihat mim bertemu dengan jim, mim mati ini. Maka ada hukum mim mati di sini. Nah, mim mati bertemu dengan jim, kita lihat apakah didengungkan? Tidak. Apakah disembunyikan mimnya? Tidak. Berarti dizahirkan. Maka ini menjadi ditampakkan mimnya. Makanya lahum jan, bukan lahum, bukan. Bukan juga lahum jan, enggak, tapi lahum jan langsung biasa. Ini namanya izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu dizahirkan secara bibirnya. Lahum terkatup biasa. Anna lahum jannatin, ya. Baik, mim ketemu dengan jim tadi, mim mati ketemu dengan jim, berarti dia izhar syafawi. Jannatin, ya, jannatin tajri. Lihat nun di tasdidkan kembali dan dia dibaca gunnah sebagaimana yang anna tadi. Anna sini jannatin nun tasdid gunnah, ya, di hidung suaranya. Kemudian nun tasdid ini kan fathah, kita lihat. Maka setelah nun tasdid berfathah ini ketemu dengan alif. Jadi asalnya itu ada alifnya. Ya, kalau misalnya antum melihat mungkin di mushaf, yang antum lihat hanyalah tanda mad tabi'i 2 harakat saja. Tetapi kalau kita kembali ke asal bahasanya, jannat, ya, ini adalah lafal bentuk jamak dari jannatun, jannah. Kita punya jannah singular 1, kita punya jannat bentuk plural jamaknya. Maka di sini jannat itu bentuk plural. Dan dapat antum melihat huruf ta'nya seperti itu, model biasa. Kalau misalnya jannah yang bentuk singular, ya, 1, maka ta'nya ya seperti ta'nya yang di atas, ta' marbutah di atas. Jannatun. Tapi ini jannat. Ya. Ya, beragam surga. Nah, di sini nun fathah ketemu alif, maka dia mad tabi'i 2 harakat. Dan kita lihat setelah itu ada huruf ta yang bertanwin. Ya, lihat kasratain di sini, jannatin tajri. Ta bertanwin di sini bertemu dengan ta lagi. Maka bagaimana tanwin atau nun mati bertemu dengan ta? Apa hukumnya? Hukumnya al-ikhfa. Ikhfa secara hakiki. Bukan ikhfa syafawi, tapi ikhfa secara hakiki. Jannatin tajri, ya.
Karena tanwin itu kan seperti huruf nun, penunanan gitu loh, dinunkan. Tapi nunnya itu seperti disembunyikan. Makanya jannatin, bukan tin. Kalau tin jadinya izhar. Tapi ini disembunyikan, tajri. Jannatin tajri, dan antum perhatikan taj jim di sini mati, ya, sukun. Nah, dan kita tahu kalau jim dia sukun, maka dia termasuk huruf qalqalah. Maka dipantulkan taj gitu. Jadi bukan jannati tajri, enggak. Yang benar jannati tajri ri, ya, kemudian muraqqaqah, ya, dia ditipiskan tajri ri, ya, dan kemudian dia kan ra-nya ini berharokat kasrah bertemu dengan ya mati, maka dia menjadi mad tabi'i. Jannati tajri min tahtihal anhar. Min nun mati. Nah, berarti ini bakal ada hukum nun mati. Tapi apa setelahnya? Huruf apa? Huruf tahtiha. Min tahtiha. Sama seperti tadi jannati tajri min tahtiha. Tanwin atau nun mati bertemu dengan ta, maka dia menjadi hukumnya apa? Ikhfa. Disembunyikan nunnya. Min tajri. Afwan, di sini min tahtiha. Haknya benar. Tahtiha, bukan tahtiha. Tahtiha. Jadi kalau misalnya untuk latihan membedakan antara ha dengan ha, itu di kalimat atau kata ini tahtiha. Nah, mungkin sebagian orang bakal terkecoh atau kebalik. Tahtiha. Nah, ini kebalik, salah. Hancur, maknanya hancur jadinya. Enggak ada makna. Tahtiha, enggak ada. Atau orang ada yang tahtiha, itu juga salah. Hancur maknanya. Atau ada yang orang saking fasihnya min tahtihal anhar. Ini mungkin bagi orang awam kedengaran Masya Allah fasih sekali, tapi ini seburuk-buruknya bacaan. Tahtihal anhar. Kalau misalnya tahtihal anhar pakai ha, bukan pakai ha, maka anhar maknanya penyembelihan. Ini aslinya anhar, itu sungai-sungai, aliran-aliran air. Maka maknanya jadi jauh perubahan makna. Enggak boleh jadi imam kalau misalnya seperti ini. Jadi min tahtihal anhar. Ha di sini besar, kemudian setelah ha fathah ketemu dengan alif. Antum lihat di sini kan ada hanya semacam tanda mad. Ada semacam tanda mad. Nah, di sini tergantung jenis mad apa, itu tergantung dari antum sendiri. Kalau antum waqaf berhenti, maka ada hukum mad sendiri. Kalau antum wasal meneruskan ke kullama tanpa berhenti, maka ada hukum mad tersendiri. Coba kita cacah satu persatu. Di sebagian mushaf, kalau mushaf Madinah, antum akan menemukan min tahtihal anhar, itu ada huruf shad dan lam di sini, maksudnya wasal itu lebih baik. Maka coba antum wasal. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu, dan seterusnya. Nah, kalau antum wasal, maka ha ketemu dengan alif ini mad apa namanya? Mad tabi'i 2 harakat. Karena antum wasal, terusin. Itu kalau antum ikut hukum untuk wasal. Ya, sebagaimana di mushaf Madinah. Tapi kalau di mushaf Indonesia terutama, ya, ada tanda qaf, ya. Yaitu lebih baik waqaf. Maka coba antum waqaf. Jadi bisa 2 macam praktek di sini. Boleh antum wasal, enggak berhenti di anhar, maksudnya langsung terus ke kullama. Boleh antum waqaf. Tadi kalau misalnya wasal, maka har di sini mad tabi'i 2 harakat. Tapi kalau misalnya antum waqaf di al-anhar, antum mengikuti nasihat dari tulisan di mushaf Indonesia, maka antum waqaf di anhar, ya. Maka har di sini dia tidak mad tabi'i lagi, bukan. Tetapi dia mad apa? Mad 'arid lis-sukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat.
Boleh antum panjangkan. Min tahtihal anhar. Tapi kalau misalnya antum wasol terus tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Min tahtihal anharu kullama, ya. Anharu kullama, ha-nya enggak terlalu panjang, cuma 2 harokat doang. Cuma 2 harokat doang. Salah kalau misalnya baca min tahtihal anharu kullama ruziq. Oh, ini mat macam apa? Ini salah. Enggak bisa. Jadi mad har di sini namanya dan berapa dia hukum harokatnya itu tergantung dari waqaf atau wasalnya antum. Tergantung dari berhenti atau terusnya antum. Ya. Baik. Tajri min tahtihal anhar. Baik, kita berhenti di situ. Kemudian kita wasal dari kullama. Ya. Kullama ruziqu minha. Kullama ma 2 harokat mad tabi'i. Ruziqu ru bukan ru. Ya, kullama ruziqu, bukan kullama ruziqu, ru enggak, tapi ru mufakhamah. Ruziqu 2 harokat mad tabi'i. Kullama ruziqu minha min thamarah. Ruziqu minha, nun mati. Baik, nun mati ketemu dengan ha. Kullama ruziqu minha. Apakah dia baca minha? Enggak. Apakah dia baca minha? Enggak. Tapi baca minha, izhar. Kullama ruziqu minha. Sama seperti anhar, nunnya mati juga ketemu dengan ha. Terusin, nunnya jelas, tidak disembunyikan. Minha, hanya besar, kemudian bertemu dengan alif 2 harokat. Kullama ruziqu minha min thamarah. Jadi min thamarah, ikhfa. Nun mati ketemu dengan tha. Dan perhatikan tha di sini juga harus benar bacanya, makhrajnya. Lidahnya sedikit ditampakkan di antara 2 gigi, ya, gigi atas dan gigi bawah. Mi tha. Nah, sebagian orang itu malah terdengar seperti huruf sin. Min samaratir. Ini sin. Ya, mau yang paling parah sampai seperti sya. Min syamara. Oh, ini udah jelas-jelas ini melencengnya terlalu jauh. Jadi yang benar min tha. Jadi ada sedikit dari lidah. Min thamaratir. Nah, thamaratir, ca-nya di sini, ya, ro-nya tebal, ca-nya tanwin kasrotain bertemu dengan ro. Ya, maka ro-nya ditasdidkan dan ini disebut idgham. Ya. Ya, idgham tanpa ada gunnah. Idgham. Thamaratir rizqan qalu. Baik, kalau antum biasa melihat baik di mushaf Madinah atau mushaf Indonesia, antum akan melihat ada tanda lam. Lam itu jangan. Jangan, apa maksudnya? Jangan berhenti di situ. Jangan antum bilang kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Enggak, jangan bilang gitu. Jangan baca seperti itu. Tapi teruskan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Tapi kalau misalnya nafas antum enggak kuat, antum berhenti di qalu. Seperti ini. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Kemudian antum mulai di mana ibtida'nya? Qalu lagi. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kalau antum mau waqaf di qabl, antum boleh langsung juga ke wa utubil mutasyabiha, antum boleh, bahkan boleh sampai wa hum fiha khalidun kalau nafasnya panjang. Jadi kalau mau berhenti
berhenti di qalu. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, dan mulai dari qalu. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Dan kemudian kalau antum mewasal, kalau antum waqaf di qabl kemudian memulai lagi, boleh antum mulai hadza alladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha, atau antum mulai dari wa utubihi mutasyabiha, tafadhal. Ya, jadi tapi jangan dimulai dari qablu. Misalnya antum udah qalu hadza alladzi ruziqna min qabl. Kemudian qablu wa utu, wah ini enggak tepat, ya. Lebih baik antum mulai dari wa utu, ya. Baik, itu tadi tentang waqaf-waqafnya. Qalu, baik, di sini rizqan qalu, kan kita tidak berhenti di rizqan. Kita lanjut wasal. Rizqan qalu. Tanwin di qaf ini fathatain, ketemu dengan qaf. Qalu qa, maka dia rizqan qalu ikhfa. Dia ikhfa. Jadi rizqan seperti ada nunnya disembunyikan. Nunnya tanwin, nunnya disembunyikan. Rizqan, bukan rizqan qalu, enggak, tapi rizqan qalu. Ya. Qalu. Dua-duanya qa dan lu dua harokat mad tabi'i. Qalu hadzal, ha dua harokat mad tabi'i. Dzalladzi, dzi dua harokat mad tabi'i. Ruziqna min qabl, ruziqna. Antum bacanya baiknya gini, ruziqna. Mungkin sebagian ada membaca ruziqna. Itu kurang tepat sebenarnya. Bedakan antara ruziqna dengan ruziqna. Kalau antum baca ruziqna, seolah-olah ada alif setelah, ada hamzah mati setelah qaf mati ini. Jadi bacanya ruziqna. Jadi biarkan aja qaf ini terpantul qalqalah, ruziqna. Tapi bukan ruziqna sengaja, bukan, tapi ruziqna. Jadi jangan di seperti qaf mati ini pantulannya seperti bertabrakan dengan hamzah mati. Jangan seperti ini. Ruziqna, seperti ada qa. Ruziqna enggak, tapi ruziqna min qabl. Nah, gitu. Jadi ini qafnya diqalqalahkan. Min qabl. Nun mati. Kemudian qaf ikhfa seperti yang tadi. Rizqan qalu ikhfa. Qabl. Lihat qabl. Ba di sini, lihat ba mati. Maka dia diqalqalahkan, dipantulkan. Makanya tadi kita bilang kalau misalnya huruf qalqalah itu mati, ya, diqalqalahkan tapi jangan sentuh dengan atau dimatikan pada seolah-olah ada hamzah di situ mati. Tadi kan kita tidak membaca tidak begini, tidak. Ruziqna enggak gitu. Ruziqna enggak, tapi ruziqna. Kemudian yang qabl kita baca juga qabl, bukan qabl. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita baca huruf qalqalah mati, seperti setelahnya seperti ada hamzah mati, itu merusak itu. Maka di sini qabl, bukan qabl nanti. Qabl. Jadi seperti setelah qalqalah ada gitu, ada hentakan. Enggak. Bukan qabl, tapi min qabl. Ruziqna, seperti itu. Min qabl. Kemudian tadi kita waqaf di situ, boleh kita ibtida memulai dari wa utubihi mutasyabiha. Wa utu ta-nya di sini, lihat. Ta-nya dan hamzah dari utu ini hamzah qata' harus dibaca. Utu, ya. Utu tu mad tabi'i dua harakat. Wa utubihi mutasyabiha.
Dan juga bihi, ha di sini dhamir ini dia mad silat sughra 2 harakat, bihi mutasyabiha, sya 2 harakat, biha. Taib, itu juga 2 harakat untuk paling terakhir, mad terakhirnya. Taib, kemudian walahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Boleh di sini walahum, hum mim mati. Mim mati ketemu dengan fa. Dia izhar syafawi. Walahum fi, ya. Jadi mimnya tidak disembunyikan, tidak didengungkan. Kalau misalnya walahum fiha, enggak. Atau walahum fiha, enggak bisa. Tapi walahum fiha izhar, tampak semuanya udah. Fiha, fi kasrah, di sini kasrah dia ketemu dengan ya, maka mad tabi'i 2 harakat. Fiha. Nah, di sini ha fathah ketemu dengan alif yang aslinya mad tabi'i. Tapi ternyata setelah fiha ada hamzah azwaj, a. Maka mad tabi'i ketemu dengan hamzah, ya. Kalau mad tabi'i ketemu dengan hamzah, nah ini tergantung. Kalau di dalam kata dua-duanya satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Kalau beda kata menjadi mad jaiz munfasil. Nah, sedangkan di sini fiha azwaj itu beda kata. Berarti mad jaiz munfasil, dan mad jaiz munfasil harokatnya kalau bisa 2 harokat panjangnya, kalau bisa 4 atau 5. Ya, tapi baiknya 4 atau 5 bagi pemula. Fiha azwajum, ya, di sini waw fathah ketemu dengan alif 2 harokat. Azwajum mutahharah, jim dia tanwin ya dhammatain ketemu dengan mim. Azwajum mutahharah, jim, ya, mim. Nah, di sini menjadi idgham tanwin ketemu dengan mim, idgham bi ghunnah. Makanya didengungkan nantinya azwajum, nah, didengungkan azwajum mutahharatu, tanwin lagi, tun tanwin dhammatain ketemu dengan waw, dia juga idgham bi ghunnah. Azwajum mutahharatu wa hum fiha, wa hum mim mati ketemu dengan fa, izhar syafawi. Wa hum fiha khalidun. Kita lihat fi mad tabi'i 2 harakat, ha mad tabi'i 2 harakat, kha mad tabi'i 2 harakat, li khalidun. Dal di sini dhammah ketemu dengan waw mati, dan ternyata pada akhirnya nun yang akan dimatikan. Maka ini yang tadi kita sebut juga sebagai mad 'arid lis-sukun. Boleh 2, 4 atau 6 harokat, ya. Jadi kita baca wa hum fiha khalidun, boleh dipanjangkan. Tapi itu ayat ke-25. Tadi kita telah membahas tentang tajwidnya, dan insyaallah coba kita bahas tentang ayat ini bagaimana menerjemahkan atau menafsirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Basyir dan basyir ini, ayat ini setelah ayat ancaman. Kalau kita buka sebelumnya itu tentang ancaman. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Untuk orang-orang kafir dapat an-nar, yang mana bahan bakarnya manusia dan juga bebatuan. Ini namanya ayat berkaitan dengan ancaman neraka, dan ini yang disebut sebagai tarhib. Adapun kalau misalnya ayat 25 berkaitan dengan tabsyir untuk orang beriman, orang beramal soleh, dapat surga dan seterusnya, ini kan menunjukkan targhib, yaitu motivasi untuk orang-orang beriman, mereka akan dapat ini, dapat itu, ya. Baik, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lafal basyir di sini fi'il amr. Dari basyara yubasyiru tabsyiran, mubasyirun basyir la tubasyir. Tapi di sini basyara yubasyiru,
Arti dari basyara yubasyiru adalah memberikan suatu kabar yang dapat mengubah raut muka seseorang. Itu asal dari arti dari busyra. Jadi busyra, bisyarah, basyar. Kenapa basyar disebut manusia disebut basyar? Manusia adalah basyar. Basyar. Kenapa? Karena manusia ini penuh dengan kulit. Ya. Jadi basyar itu aslinya maknanya adalah kulit. Busyra maknanya adalah suatu kabar yang dapat mengubah raut kulit muka seseorang. Itu namanya busyra. Baik itu kabar gembira maupun kabar buruk. Yang penting bisa mengubah raut muka seseorang. Tidak semua kabar itu bisa mengubah raut muka seseorang. Kadang kita mengabarkan sesuatu, itu pensil kamu jatuh, biasa aja mukanya. Ya. Tapi kalau misalnya, emak kamu meninggal, berubah mukanya. Terserah dia berubah karena senang atau berubah karena sedih. Yang penting itu namanya busyra. Yaitu suatu kabar yang mengubah raut muka seseorang. Tetapi biasanya busyra itu dalam bahasa Arab dan terutama bahasa Al-Quran digunakan untuk pengabaran hal-hal yang baik. Ya, pengabaran hal-hal yang baik. Maka di sini basyir, berilah kabar gembira. Maknanya berilah kabar gembira. Ya, basyirin. Siapa yang diberi kabar gembira? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Satu kategori orang-orang, satu golongan yang harus memiliki dua rukun. Tidak boleh hanya satu. Rukunnya apa pertama? Iman dan amal soleh. Alladzina amanu pertama wa 'amilus shalihat. Dua rukun itu. Orang dia punya iman dan dia punya amal yang soleh. Jadi tidak cukup percaya saja, dia harus beramal. Dan tidak cukup beramal, dia harus percaya beriman. Jadi dua rukun ini, orang-orang yang akan diberikan kabar gembira dengan ayat ini. Orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, beriman. Wa 'amilu, tidak cukup beriman, tapi harus juga beramal, harus punya amal. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan as-salihat. Di sini ada lafaz as-salihat. Salihat. Terlihat salihat. Dia adalah bentuk jama'. Dan dia jama' muannats salim. Salihat, jama' dari salihah. Salihatun, salihatani, salihat. Nah, penjamaan ini menunjukkan bahwasanya amalannya itu jangan sedikit. Ya. Makanya disebut jama'. Bisa orang-orang ini yang beriman ini mereka beramal tapi salihat, banyak amalannya. Sebenarnya bisa aja wa 'amilus shalihat, satu amal atau salihat. Tapi di sini dijamak karena untuk motivasi kita, ayo kita beramal banyak. Beriman, kemudian amalan juga banyak. Makanya ditakbirkan, diungkapkan dengan shalihat. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, basyir, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh ini. Apa sih kabarnya? Nah, di sini kita akan mendapatkan kabar. Pertama, apa sih ditekankan anna ini untuk takkid, penekanan bahwasanya lahum buat siapa? Mereka. Di sini ada huruf lam dan ada dhamir hum. Huruf lam di sini bisa dimaknai lam al-istihqaq, yaitu lam keberhakan. Bahwasanya berhak buat mereka. Berhak buat mereka. Hum. Nah, dhamir kata ganti, kembali kemana nih? Kalau bisa kata ganti kan harus ada nih rujuknya kemana? Hum di sini kembali ke alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira buat mereka bahwasanya mereka berhak mendapatkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lihat jannat di sini bentuk jamak, plural. Kalau singular atau tunggalnya jannatun, enggak pakai panjang setelah nun. Tapi ini jannat, surga. Ini untuk memotivasi kita kaum muslimin yang beriman dan beramal saleh, memotivasi bahwasanya luasnya surga itu. Makanya dalam surat Al-Imran, jannat arduhas samawati wal ardh, yang bentangannya luasnya itu seluas langit dan bumi. Bumi aja seluas ini, yang sekecil-kecil kerdil banget dibandingkan seluruh alam ini, itu belum bisa kita jamah
Bahkan satu Jakarta misalnya belum bisa kita jamah seumur hidup mungkin. Atau satu Indonesia seseringnya kita travel, seumur hidup kita nggak bisa menjamah satu Indonesia mungkin. Tapi ini surga itu luasnya bukan hanya sedunia saja. Tapi semesta ini itu, jannat itu tentu lebih bagus daripada semesta yang sekarang ini dunianya. Nah, lahum jannatin. Surga-surga ini motivasi buat kita. Ya, besar surga itu. Tajri min tahtihal anhar. Yang mana tajri di sini jaro yajri, berlari atau mengalir. Arti dari jaro yajri bisa berlari atau mengalir. Makanya kalau misalnya dalam bahasa Jawa itu kuda itu jaran, dari jaro yajri, jirian. Karena kuda ini pandai berlari, makanya disebut jaran. Jaro yajri, berlari. Apa yang berlari? Berlari min tahtiha, di bawahnya. Yaitu di atas permukaan surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Maka untuk bayangkan, jannah itu kan asli maknanya itu tersembunyi. Makanya ada orang namanya, ada orang disebut majnun. Kenapa disebut majnun? Karena disembunyikan, akalnya itu nggak kelihatan, tersembunyi, hilang mungkin, atau tidak kelihatan, punya akal. Ada disebut jin karena tersembunyi, tidak bisa kita lihat. Ada disebut janin karena tersembunyi dalam rahim. Ada disebut tadi ada junnah, perisai tameng karena menyembunyikan orang yang ditamengkan. Yaitu jannah, kenapa disebut tercover, tersembunyi? Kenapa? Karena pohonnya itu menjulang besar-besar tinggi. Kemudian kalau dilihat dari atas itu bagian permukaan nggak kelihatan saking tertutupnya dengan taman-taman dan tercover dengan pohon-pohon yang indah. Makanya disebut jannah. Makanya di dunia bustan, taman-taman disebut jannah. Kenapa? Karena tercoverkan dengan rerumputan dan juga pepohonan, dedaunan dan seluruhnya dari buah-buahan yang mana tanahnya itu nggak bisa kelihatan. Maka disebut jannah, taman surga. Taib jannatin tajri, mengalir di bawah jannah itu anhar. Ya, jadi sungai, ya seperti ibarat antum kalau misalnya suatu ketika mungkin pernah atau tidak pernah sedang berada di hutan. Kemudian antum melihat pohon banyak dan ada akar-akar menjulang di mana-mana. Dan ternyata air itu mengalir di semua akar-akar itu. Mengalir dengan banyak derasnya. Kemudian antum duduk di akar tersebut dengan basah-basahan. Dan pohonnya menjulang, menaungi dari panas matahari dengan air di mana-mana. Maka apa yang terasa? Mesti kesejukan, keindahan, keenakan. Dan tentu surga itu jauh lebih indah dari yang terbayangkan di dunia ini kalau misalnya kita lihat. Kalau misalnya pun ada, kita pernah merasakan seperti itu. Kita aja di sungai atau di becekan aja, bekas banjir aja kadang kita senang lihatnya karena udah lama gak ngambil air, apalagi kalau di surga. Itu yang pertama. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kullama, setiap kali ruziku, mereka diberikan rizki minha, dari surga itu. Apa rizkinya? Thamarah, itu buah. Ternyata di surga ada buah-buahan. Rizqa sebagai rizki buat mereka. Ternyata di surga kita diberi rizki. Lawan dari azab di neraka. Ketika orang-orang beriman pas sudah masuk surga, diberikan rizki berupa buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, inilah yang kami dulu telah diberikan rizki sebelumnya. Maksudnya dulu di dunia kami juga punya ini, buah ini. Jadi buah-buahan dunia ya di bumi ini nanti akan ada di surga juga beberapa. Akan ada di surga juga. Baik dari segi nama atau dari segi rupa. Oh, ini buah mirip ini. Wah, saya di dunia juga dulu Allah beri rezeki buah ini juga. Wah, kita dulu beli pasar buah ini di dunia. Tapi ternyata buah yang ada di surga itu walaupun mirip fisiknya mungkin, tapi rasanya itu jauh. Bukankah di surga ada khamr? Ada. Di dunia ada khamr? Ada. Tapi rasanya sama tidak? Tentu beda. Tentu beda. Di surga ada perempuan? Ada. Di dunia ada perempuan? Ada. Di surga ada perempuan baik manusia ataupun bidadari. Tapi rasanya sama atau tidak? Ya tentu beda. Jadi itulah surga. Dan tentu masih ada hal-hal lain yang Allah rahasiakan.
Kata Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka Allah Subhanahu wa taala sembunyikan beberapa hal dari umat Islam ini, apa yang ada di surga disembunyikan. Allah tidak beritahu apa yang akan, beberapa dari hal yang akan Allah berikan kepada mereka di surga sebagai jaza, imbalan terhadap apa yang dilakukan di dunia. Taib wa utubihi mutasyabiha, dan mereka didatangkan buah-buahan itu mutasyabiha, mirip. Maksudnya mirip dengan bentuk atau nama yang seperti yang di dunia dikenal. Tapi ternyata rasanya beda. Taib walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya, dalam surga itu ada azwaj. Azwaj ini jamak dari zauj, pasangan yang suci. Sebagian ulama mengatakan, oh ini pasangan ini adalah bidadari untuk ikhwan, untuk laki-laki ini. Ada yang mengatakan umum, yang penting pasangan, yang perempuan yang masih jomblo di dunia mati dengan mati jomblo gitu kan. Tapi masuk surga habis itu, ya dikasih pasangan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada istilah enggak enak di surga itu. Tapi kalau laki-laki, Masya Allah, walaupun udah punya istri 4 di surga, nanti insya Allah dapat lagi kalau misalnya memang Allah kehendaki. Jadi mudah semuanya itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pasangan yang suci, ya, pasangan yang suci. Dalam suatu riwayat kan memang ada, kalau dia minum pun, bidadari surga itu minum sampai kelihatan airnya. Saking apa? Saking kulitnya itu lembut dan indah lah pokoknya. Kalau misalnya sekarang ada orang seperti itu di dunia, kita yang kabur. Gak mungkin kita bakal menikmati perempuan yang seperti ini. Iya. Tapi di surga seperti itu, azwaj mutahharah. Maka dikatakan di surga enggak ada yang namanya masa haid, masa nifas, habis bermain dengan perempuan, kemudian dengan bidadari, kemudian bidadari hamil melahirkan anak, operasi, enggak ada seperti itu. Semuanya enak, enggak ada mikirin ini mikirin itu, enggak ada. Semuanya indah, mutahharah, enggak ada ludah, enggak ada upil, enggak ada conge, enggak ada belek, enggak semuanya. Enggak sampai kutu rambut, enggak ada semuanya. Karena azwajum mutahharah. Semuanya suci insyaallah. Wa hum fiha khalidun. Udah gitu, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Mereka di dalam surga itu khalidun, kekal abadi. Masyaallah. Semoga Allah jadikan kita semua penghuni surga dan keluarga kita, Allahumma amin. Jadi di sini ayat ini, misal kita cukup 4 ini aja, sebenarnya udah menjadi motivasi buat kita beramal soleh. 4 ini, mana yang 4? Pertama, annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Kedua mana? Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Yang pertama tadi kan dapat surga dengan sungai-sungainya, pohon-pohonnya. Kedua, dapat buah, makanan lah, rizki. Ketiga, dapat pasangan. Keempat, dapat keabadian. Apalagi dicari, udah kholas, nggak usah. Kita kan selama di dunia ini, yang kita cari itu pertama keindahan. Ya, jannatin tajri min tahtiha di dunia kita. Belum tentu rumah kita indah bahkan. Kedua, kita cari apa? Urusan perut. Buah-buahan, makanan, di surga dapat. Ketiga, urusan kemaluan. Jadi pertama keindahan, urusan mata enak supaya hati enak suasananya, kemudian urusan perut, kemudian urusan kemaluan. Dan sekalipun misal di dunia kita tinggal di tempat yang luar biasa, indah. Kemudian kita udah punya di dunia ini tinggal metik buah-buahan. Apa aja mau ada, kebun sendiri, kaya soalnya. Punya berapa hektar taman, kemudian punya buah-buahan, tinggal ambil khodimnya, suruh datangkan buah-buahan, kemudian punya istri, bahkan istrinya udah 4. Kalau nggak puas 1 ditalak, kemudian cari lagi. Masya Allah, itu dunia. Tapi kan nggak abadi. Nah ini yang keempat, finally wahum fiha khalidun. Dunia pun kalau kamu punya 3 itu nggak bakal selamanya. Tapi akhirat surga kamu punya 3 itu, tetap kamu dapat selamanya itu. Masya Allah. Maka ayat ini, insya Allah ayat ke-25 ini motivasi buat semua muslim. Bahkan untuk orang kafir, kalau mau bener kayak gini, apa kuncinya? Beriman dulu ente, baru kemudian beramal soleh. Maka semoga itu bermanfaat. Jadi untuk hari ini cuma ayat 25 saja, insyaallah bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan ayat ke-26. Ya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.